Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak kita memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Engkau Allah yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapa, kami rindu kebenaran firman-Mu memberkati kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan judul Tuhan di dalam badai. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini dunia sedang mengalami badai yang kita namakan badai corona. Semua orang mengalami badai. Nah badai adalah sesuatu masalah yang besar bagi setiap orang. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, judul kali ini unik, Tuhan di dalam badai. Nah, banyak orang menganggap bahwa badai itu sesuatu yang negatif,
Badai dianggap sesuatu yang merugikan dan merusak, bahkan menghancurkan kehidupan. Tapi, saudara, kenapa kita memikirkan bahwa badai sesuatu yang negatif? Karena kita memikirkan badai. Tapi coba saudara pikirkan Tuhan di dalam badai. Kalau saudara memikirkan Tuhan di dalam badai, maka saudara akan memikirkan Tuhan, bukan badainya. Saudara, nah ada 3 pesan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak mengizinkan badai tanpa sebuah perencanaan. Nah, seperti yang dikatakan Ayub. Firman Tuhan berkata dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6 berkata, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Tuhanlah yang memulai badai dalam kehidupan Ayub. Karena Tuhan berkata kepada si iblis, lihat hambaku Ayub, kamu dari mana saja? Hambaku Ayub, ya, dia orang yang setia, tidak ada seperti dia di bumi ini. Nah, dari sejak itu maka ide badai muncul. Lalu si iblis berkata, ya pantas, karena engkau telah melindungi, coba buka pagarnya. Lalu dibukalah pagar itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau berkata bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak matang dalam hidup kita. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kita dengan tidak sepengetahuan Tuhan. Ya, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu kalau ada badai dalam hidup saudara dan saya, itu merupakan sebuah perizinan Tuhan, perencanaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan merencanakan, Tuhan merencanakan dengan matang. Dia mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, saya mau berkata begini, Tuhan mengukur badai yang kita alami. Apakah badai yang kita alami ini lebih kuat daripada kekuatan kita? Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidaklah pencobaan adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan. Ya, jadi Tuhan ukur pencobaan dalam hidupmu. Tuhan ukur badai dalam hidupmu. Yang kedua, Tuhan menginterupsi badai kalau itu mau melewati batas kekuatanmu. Ya, karena itu Tuhan berkata kepada Ayub di dalam badai. Di dalam badai Tuhan menginterupsi, ya, mengintervensi, ya, sehingga badai itu tidak melebihi kekuatan Ayub, sehingga Ayub bisa melewati badai. Lalu, saudara, saya mau berkata juga bahwa Tuhan menyiapkan tempat perteduhan. Jadi saat kita dalam badai, jangan khawatir. Semua dipersiapkan dengan matang. Apa yang kita butuhkan, Tuhan persiapkan. Ya, lalu Tuhan ukur badai itu dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan mempersiapkan di mana tempat perteduhan. Dia berkata, datanglah kepadaku, hai yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dialah tempat perteduhan, dia menguatkan hatimu saat di dalam badai. Tuhan ada dalam badai. Dia menguatkan, dia ukur badai yang ada dalam hidupmu. Dia tidak pernah membiarkan badai itu melewati batas kemampuanmu. Yang kedua, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan
badai selesai tanpa pesan. Ada satu pesan di dalam masalah, ada pesan di dalam badai. Nah, seringkali kita fokus kepada solusi, bukan fokus kepada apa pesan Tuhan, apa suara Tuhan, apa hal yang bisa kita pelajari dari masalah yang kita hadapi. Hari ini ubah sikap hati saudara. Jangan hanya fokus kepada solusi. Coba fokus kepada apa pesan Tuhan buat hidupmu. Ya, pesan Tuhan dalam hidupmu apa? Ada hikmat yang berseru-seru di dalam setiap kehidupan kita. Seperti Amsal mengatakan, Amsal 1 ayat 20 mengatakan ini. Hikmat berseru, nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya di atas tembok-tembok, ia berseru-seru di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Bayangkan saudara, Tuhan letakkan hikmat di jalan-jalan, di pintu gerbang, di mana-mana Tuhan letakkan hikmat. Supaya apa? Supaya kita mau ditegur, mau mendengar suaranya. Ya, saudara, karena itu saya yakin bahwa ada pesan Tuhan dalam badai. Karena itu, mari renungkan. Tuhan sedang berbicara kepada banyak orang hari-hari ini. Renungkan. Kalau saudara lihat hari ini, seluruh dunia mengalami kesusahan, tapi seluruh dunia, anak-anak Tuhan menerima pesan Tuhan. Hari ini, renungkan apa pesan Tuhan buat hidupmu di dalam badai. Tuhan di dalam badai. Yang ketiga, terakhir, saudara, firman Tuhan berkata bahwa saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan badai selesai tanpa peningkatan kualitas hidup. Jadi dia tidak akan pernah membiarkan badai berlalu begitu saja tanpa sebuah peningkatan hidup kita. Nah, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yakobus 1 ayat 2, mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan badai itu selesai tanpa sebuah perubahan hidup atau peningkatan hidup. Nah, saudara, ada 4 hal yang dikerjakan di dalam badai. Yang pertama, pembersihan atau pemurnian, di mana hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan dibersihkan di dalam masa kesukaran. Motivasi yang tidak benar dibersihkan, ya, tujuan yang tidak benar dibersihkan, kepentingan-kepentingan hati yang tidak benar dibersihkan, ya, keterikatan akan dosa dibersihkan waktu kita mengalami badai. Yang kedua, waktu kita mengalami badai ada sebuah pendewasaan, ya. Tuhan izinkan badai supaya kita menjadi orang yang lebih dewasa, lebih kuat, lebih tangguh, tidak cengeng, tidak menyerah dengan keadaan, terus berharap sekalipun keadaan yang tidak baik dalam hidupmu. Saudara, di dalam badai Tuhan mendewasakan kita. Seperti seekor raja wali yang menggoncangkan, ya, sarangnya, supaya anak-anaknya yang di zona aman, di zona nyaman itu dia terjatuh dan kemudian dia bisa melatih sayapnya supaya dia bisa terbang. Kalau saudara ada di zona nyaman, saudara tidak punya daya upaya untuk menjadi kuat, dewasa. Yang ketiga, saudara, di dalam badai Tuhan membuat kita lengkap.
Firman Tuhan berkata tadi mengatakan bahwa ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan tak berkekurangan suatu apapun. Banyak kekurangan kita, saudara, tapi waktu kita ngalami badai, kita diperlengkapi. Kita lebih mengenal Tuhan, kita lebih sabar. Ya, mungkin sebelum badai kita orang yang tidak sabar, tapi dilatih kesabaran kita, dibentuk karakter kita, diajar untuk kita memiliki karakter Kristus. Yang terakhir, saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita disempurnakan. Waktu badai, ya, ada peningkatan, yaitu apa? Penyempurnaan. Kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan berkata, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang dan kamu menjadi sempurna. Jadi, saudara, kalau lihat hari-hari terakhir ini, saudara, gereja akan disempurnakan. Gereja dimurnikan, dibersihkan dari kotoran, ya. Kalau emas itu dibakar, saudara, dibersihkan dari faktor besi yang lain, faktor logam yang lain, saudara. Kalau saudara diizinkan penderitaan, saudara didewasakan, ya. Lalu yang ketiga, kalau saudara mengalami penderitaan atau badai hari ini, badai membuat kita menjadi lengkap. Kita makin diperlengkapi, karakter kita makin dibangun, ya. Yang ketiga, yang keempat, saudara, kita disempurnakan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kuat di dalam badai, karena Tuhan ada di dalam badai. God bless you.